syariah. Nah, pertama tujuan ya, kita bahas tentang tujuan perbankan syariah ya. Yang pertama yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam ya. Memang secara saat ini ya banyak sekali memang kalau misalnya di market share ya, umat Islam mungkin masih juga kalau saya cek di teman-teman ya, siapa yang sudah nabung di bank syariah atau punya tabungan walaupun nggak banyak ya, walaupun hanya saldo minimum gitu ya, minimal mereka sudah buka ya gitu ya. Tapi mungkin juga mahasiswa di ekonomi Islam banyak juga yang mungkin belum punya tabungan syariah, yang mudah-mudahan udah semua di sini ya. Nah, kemudian menciptakan suatu keadilan bidang ekonomi. Nah, kalau misalnya di bank konvensional ya, biasanya memang dia sistemnya untung ruginya sudah dibuat habis, dalam artian dia tidak ada melihat misalnya konsumennya atau nasabahnya rugi atau untung, itu sudah harus disamakan. Ketika itu sudah bunganya sekian, sudah dia nggak ada lagi kata bergening gitu ya. Kalau kita kan nanti berdasarkan sesuai bagi hasilnya berapa, itu dilihat lagi nih, lihat lagi ya, apakah ada untung atau rugi gitu, seperti itu gambarannya. Nah, kemudian meningkatkan kualitas hidup umat ya. Memang di sini kalau kita lihat ya, kalau perbankan syariah itu tumbuh besar, pesat, ya, kemungkinannya banyak ya, dan kelebihannya juga banyak. Ya. Bisa juga untuk di mana di situ banyak bisa transaksi umat di situ, ya, terutama umat Muslim, tapi juga tidak eksklusif, tidak hanya umat Muslim, tidak hanya umat Muslim, tapi juga untuk bisa untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang beragama lain. Gitu ya. Nah, kemudian menanggulangi masalah kemiskinan. Kok misalnya bank syariah kok bisa menanggulangi kemiskinan, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Nah, di bank syariah itu biasanya ada namanya LAZ atau LAS-nya, ambil zakatnya. Ya, jadi dana-dana CSR atau dana-dana misalnya zakat dari pegawai maupun dari hasil usaha perusahaan itu bisa dimanfaatkan atau disebarluaskan kepada masyarakat yang miskin ya, terutama melalui lembaga amil zakatnya tersebut. Kalau dulu BSM itu ada namanya LAS BSM ya. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi moneter. Nah, kalau bank syariah ini biasanya lebih tahan terhadap krisis ya. Kalau misalnya tahun teman-teman misalnya mungkin pernah membaca sejarahnya atau yang mengikuti sejarahnya tahun 98 itu 97 98 saat bank-bank konvensional itu tumbang ya, alhamdulillah di bank syariah masih kuat waktu itu ya, karena kita tidak terpengaruh oleh suku bunga tersebut. Pengaruh tapi tidak terlalu jomplang. Tapi bedanya ketika bank konvensional, ketika suku bunga dan inflasi, suku bunganya bisa mengikuti dari inflasinya. Ketika inflasinya naik kencang atau naik tinggi, maka suku bunganya juga akan naik ya. Ketika itu juga dia mekanismenya ketika orang pinjamnya sekian, jadinya naiknya berkali lipat gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau di bank syariah tempo hari dia tidak terlalu fluktuatif karena dia nisbahnya sudah disepakati di awal dan dia tidak akan berubah. Ya, misalnya disepakati berapa dan segitulah sampai akhir periode pembiayaannya yang tidak akan berubah sesuai akad di awal dan itu tidak dipengaruhi oleh suku bunganya gitu ya. Oke, namun dalam kaitan moneternya nanti tetap ada kaitannya, ada pengaruhnya. Pak, waktu itu tahun 98 kena nggak sih Pak bank syariah? Ya kena, tapi tidak terlalu berdampak gitu ya. Pasti ketika krisis itu kan tetap ada kenanya, tapi tidak terlalu yang seperti bank-bank konvensional sampai ada bank-bank yang kena likuidasi ya. Teman-teman tahu Bank Mandiri itu sebenarnya bank hasil dari likuidasi bank-bank yang lain ya. Jadi bank-bank gabungan bank-bank agar sehat dia bukan likuidasi namanya merger ya, mohon maaf bukan likuidasi, merger maksudnya. Jadi merger dari bank-bank itu merger jadi satu jadi lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian menyelamatkan terhadap Islam terhadap bank non syariah. Kan banyak nih. Pak, bank syariah kan gini, Pak. Bank syariah kan gitu, Pak. Oh, kalau bank ini nih, Pak, hebat nih, Pak, pelayanan nih. Nah, gitu ya, temannya seperti ya gambarannya. Tapi memang kalau teman-teman lihat sekarang BSI, ya BSI itu sudah oke ya kalau saya lihat ya, karena dari mulai fiturnya, fitur naik itu mobile-nya, interbanking-nya dan sebagainya sudah setara lah ya, bersetara dengan bank-bank yang lain, bank-bank konvensional lain. Nah, memang banyak ketergantungan Pak, karena kan saya bertransaksi karena saya bisnis nih Pak, saya bisnis bertransaksi pada orang-orang yang tidak punya bank syariah Pak. Jadi saya harusnya pakainya bank itu juga, Pak. Nah, itu yang teman-teman bisa mulai dari sekarang ya. Kalau bukan kita yang mulai ya, kalau bukan kita yang umat muslim ini yang mulai, untuk menunggu yang lain kan agak berat. Jadi kita dulu yang mulai. Ketika kita sudah mulai bertransaksi di bank syariah, insya Allah juga nanti
market share-nya juga akan bertambah. Jadi kita tidak tergantung hanya di bank konvensional saja atau bank non syariah. Lebih enak ngomongnya non syariah gitu ya. Jadi bank syariah atau bank syariah. Nah, seperti itu, ini gambaran untuk tujuan bank syariah. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya apa sih tujuan dari bank syariah? Jadi teman-teman bisa dijawab dari beberapa endingnya. Oh iya Pak, ini untuk meningkatkan kualitas umat. Pak. Supaya apa Pak? Supaya banyak ini. Kemudian, jadi teman-teman ketika ada orang bertanya segala macam, memang teman-teman bisa menjawabnya dengan bahasa sendiri ya. Tidak harus runut atau tidak harus kontekstual seperti yang ada di depan. Ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk materi bank syariah sendiri ya lebih ditekankan pemahaman terhadap akad-akadnya ya, karena yang membedakan antara bank konvensional dan syariah itu di akad-akadnya. Nah, banyak ya sebenarnya teman-teman ya jenis-jenis akad bank syariah. Nah, ini yang benar-benar rata-rata sudah menjadi pengetahuan luas ya, bahwa di bank syariah itu ada jenis-jenis akad yang digunakan. Yang pertama kita lihat jenis-jenis akad bank syariah. Ada yang termasuk penghimpunan dana, ada yang termasuk penyaluran dana, ada yang termasuk jasa-jasa perbankan. Jadi kegiatan itu ada 3 yang besar ya. Pertama, penghimpunan dana. Oke, pasti menghimpun dana dari masyarakat, kemudian kedua menyalurkannya kepada masyarakat, kemudian jasa-jasa perbankan. Ya, jadi jasa-jasanya. Nah, kita lihat dulu. Di penghimpunan dana itu ada wadiah sama mudharabah ya. Kemarin kita teman-teman sudah di awal sudah pernah saya jelaskan wadiah itu apa. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, di wadiah ini ada giro dan tabungan ya. Kalau misalnya teman-teman nabung, dia tidak kena biaya ya, tapi juga tidak dapat bagi hasil ya. Beda dengan mudharabah, tabungan sama depositonya ada bagi hasil dari banknya ya, karena uangnya juga digunakan untuk kegiatan penyaluran dana pada masyarakat lain atau pihak ketiganya. Nah, untuk penyaluran dana, nah ini piutangnya ya, piutang. Nah, kalau misalnya di bank konvensional itu biasa yang terkenal itu namanya kredit gitu ya. Hanya satu aja, kalau di bank konvensional itu namanya cuma hanya satu, kredit, penyaluran kredit. Kalau di kita di bank syariah namanya garis besarnya adalah pembiayaan. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya rumah nih ya, KPR ya, kredit pemilikan rumah ya, KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, kalau di bank syariah namanya PPR ya, pembiayaan pemilikan rumah gitu ya. Jadi beda ya, bukan kredit kita. Jadi kalau teman-teman misalnya kalau kredit di bank syariah itu gimana sih? Jadi ngomongnya tidak gitu ya. Kita tidak mengenal namanya kredit tapi pembiayaan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada berapa? Ada piutang di sini. Ada core-nya, ada core, nanti kita bahas core itu apa. Ada murabahah yang paling banyak ya, jenis pembiayaan yang paling banyak di bank syariah itu adalah murabahah. Ya, paling banyak ya. Kemudian ada salam, kemudian istisna. Nah, ketika teman-teman misalnya meneliti nih skripsi gitu ya, misalnya skripsi ya. Skripsi teman-teman meneliti. Nah, di situ misalnya teman-teman lihat bahwa banyak sekali di laporan keuangan bank, ya di laporan keuangan bank syariah, ya kalau misalnya teman-teman lihat, di situ detail ya, ada pembiayaan ini sekian, dananya sekian, murabahah sekian, salam sekian, istisna sekian. Nah, itu bisa teman-teman jadikan untuk skripsi ya. Kalau misalnya teman-teman minat di bank syariah, itu banyak sekali yang bisa diangkat di perbankan syariah ini. Misalnya analisis pembiayaan terhadap perekonomian, misalnya apa yang mengaruhi jumlah penghimpunan dana atau jumlah pembiayaan di bank syariah dan sebagainya, banyak ya. Kemudian ada jenis investasi, ada mudharabah. Nah, mudharabah ini ada 2 ya teman-teman. Ada mudharabah mutalaqah, ada mudharabah muqayyadah. Itu beda. Ada pengertiannya juga beda. Jadi teman-teman harus juga mengetahui nih ya, paham tentang ini ya. Mudharabah itu ada mutalaqah atau muqayyadah. Nanti kita bahas. Jadi mudharabah itu kan sistemnya ada shahibul mal ya, kemudian ada mudharib, ada shahibul mal pemilik dana, ada mudharib yaitu pengelolanya. Nah, nanti mutalaqah muqayyadah ini ada beda di situ. Nanti kita bahas, ada pembahasannya. Kemudian musyarakah ya, musyarakah ini sama-sama join modal atau juga bisa join usahanya. Nah, kemudian ada berbentuknya sewa ya, ada ijarah ya, ada juga ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, nanti ini Pak, apa sih beda ketika ditanya apa sih beda antara ijarah sama ijarah mutahiyah bitamlik? Antaranya ada beda nih. Ketika ijarah itu seperti ini, ketika ijarah mutahiyah sewanya tapi nanti bisa di akhir jadi pemilikan gitu ya. Kemudian jasa-jasa perbankan, ada rahan itu gadai, wakalah itu
wakil, nanti kafala juga ada berkaitan dengan jasa-jasa ya. Sarf ini atau uang asing ya, uang asing ya. Jadi seperti ini. Oke, kita coba cek ya. Oke, saya coba ke Muhammad Fikri. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Fikri. Waalaikumsalam, Pak. Oke, ada dua ya Fikri ya. Oke, nggak apa. Fikri Virgio ya. Oke. Ya, Oke, Fikri. Kira-kira yang paling Fikri tahu atau biasa Fikri tahu yang mana nih dari jenis akad bank syariah? Yang Fikri tahu. Mudharabah ya, Pak. Yang mana? Penghimpunan atau penyaluran? Penyaluran, Pak. Penyaluran ya. Mudharabah ya. Sistemnya gimana tuh? Sistemnya tuh kayak bank tuh menjadi pemilik modalnya gitu. Terus nyalurkan dananya kepada kita. Kita pakai modalnya gitu, Pak. Untuk Oke. bisnis kita. Oke, baik. Makasih ya. Ya, Pak. Oke, saya ke Delvina Yolanda. Assalamualaikum Delvina. Halo Delvina. Assalamualaikum Delvina. Halo Delvina, ada? Oke, Delvina ya, jadi catatan ya. Kalau nggak ada, saya bisa live-kan aja kalau nggak ada ya. Oke, Lia Nur Fitria. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Lia, kira-kira yang mana yang biasa Lia ketahui? Card. Akad card. Oh, chord ya. Apa kira-kira yang diketahui? Kayak dia minjem tapi harus dikembalikan gitu dalam waktu tertentu. Sudah tahu ya berarti ya gambarannya ya. Oke ya. Sudah pernah melakukan itu belum ya? Belum ya. Oke, akad chord ini kalau saya dulu ya, kebetulan pernah di bank syariah. Nah, itu hampir setiap akad ya, saya pas melakukan akad, saya waktu itu kebetulan bagian pembiayaan ya. Jadi memang detailnya tahu ya bagaimana bentuk akadnya, bagaimana karena langsung praktek langsung ya, realnya. Nah, jadi chord itu biasanya nanti disandingkan dengan akad murabahah ya, gitu ya biasanya gitu ya akad. Nah, jadi ini pinjaman tapi dia tidak ada harus mengembalikan lebih. Jadi sesuai apa yang segitu aja dikembalikan. Ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, makasih lihat. Nah, ini tadi ya jenis transaksi ya. Ada di bank itu ada jenis transaksi ya. Ya, kalau di bank syariah ada jenis akad dan juga jenis transaksinya. Nah, untuk teman-teman yang dari ekonomi pembangunan nggak apa-apa, diikutin aja. Yang mungkin baru, mungkin ini hal baru, Pak, itu apa, Pak, murabahah, apa, masyarakat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ini juga tidak hanya eksklusif untuk yang kalangan muslim, tapi juga terbuka untuk teman-teman saudara-saudara yang dari non-muslim juga. Salah, sebagai pengetahuan tambahan ya. Jadi teman-teman one day mungkin bisa kerjasama dengan bank syariah, tahu gambaran seperti ini. Karena dia tidak eksklusif ya, dia terbuka untuk umum. Nah, jenis akadnya itu ada transaksinya, ada tabaru, kemudian ada tijaroh, ada dua ya. Ada yang tidak mencari untung, ada yang mencari untung. Ya, gambarannya ada yang pendanaan jasa perbankan sosial ya, itu yang tidak mencari untung dulu ya, kita lihat ya. Ada yang tadi wadiah ya, pola titipan, hanya menitipkan aja, dia polanya disimpan di situ, tapi banknya juga tidak memberikan bagi hasil karena dia tidak mencari untung dari situ ya. Ya, chord tadinya seperti dijelaskan oleh Lia, ada qardul hasan, pinjaman kebajikan, ada di sini juga wakalah, kafalah, hiwalah, merahan. Nah, di sini ada ya berapa ya hibah dan sebagainya. Kemudian di sini yang untuk yang sering ya, yang paling sering itu yang tijaroh ya, pasti ya. Namanya bank itu kan lembaga profit ya. Lembaga profit itu lembaga apa sih Pak? Yang lembaga mencari untung ya. Nah, mungkin nggak mencari untung ya. Bagaimana bisa dia untuk menjalankan operasionalnya kalau dia tidak ada untungnya di situ ya. Gitu ya. Nah, di situ bentuknya ada pendanaan, ya, pembiayaan dan jasa ya, jasa. Nah, kalau misalnya teman-teman nih kayak misalnya transfer atau misalnya pakai mobile banking
atau misalnya teman-teman misalnya menabung di bank, ada namanya biaya administrasi, itu jasa perbankan masuk dalam namanya fee based income. Ya, fee based income itu tidak dibagi hasilkan, itu khusus untuk banknya. Yang dibagi hasilkan kepada nasabah adalah dana-dana yang digunakan untuk yang sudah disalurkan. Nah, ketika bank dapat bagi hasil dari nasabah penyaluran, maka akan dibagikan pada nasabah pendanaan. Gitu ya. Nah, ada dua nih yang tijaroh, yang mencari keuntungan. Ada yang dengan ketidakpastian, itu yang sudah jelas bagi hasilnya. Ada yang sudah kepastian. Ya, kalau misalnya Pak, maksudnya gimana nih Pak dengan kepastian sama dengan ketidakpastian? Nah, kalau misalnya yang kepastian, misalnya polanya biasanya murabahah, kebanyakan murabahah ya. Kalau murabahah kan sudah jelas ya, berapa untungnya, berapa harga jualnya, berapa harganya, berapa harga jualnya, berapa margin keuntungan banknya. Sudah dijelaskan juga pada saat akal kepada nasabahnya. Nah, itu sudah pasti berapanya ya. Kemudian dibagi dengan jangka waktu pembiayaan, maka dapatlah angsurannya sekian. Itu ya gambarannya. Juga ada namanya pola sewa ya, sewa misalnya ijaroh tadi ya. Nah, itu sudah jelas ya. Dan pola misalnya pertukaran mata uang atau lain sebagainya tadi syaratnya ya. Dan bagi yang dengan ketidakpastian bagi hasil, pola bagi hasil. Ya, misalkan tadi ada mudharabah seperti dijelaskan oleh Fikri tadi ya, bank sebagai apa namanya, sohibul malnya, nasabah sebagai mudharibnya. Sebenarnya dia akadnya dua kali ya. Nasabah yang nabung menjadi sohibul malnya, si banknya menjadi mudharibnya. Nah, ketika penyaluran ya, banknya jadi mudharib sohibul mal, apa namanya? Ya, kemudian si nasabah menjadi mudharibnya gitu ya. Ada dua akad ya, akad paralel ya. Nah, situ ada polanya, ada mudharabah, musyarakah sama yang lainnya juga ya. Oke, kita cek dulu ya. Oke, baik. Nah, banyak ya. Oh, ini ya. Kalau kita lihat ya. Di sini ya akad-akadnya ya, ada pola pendanaan ya, di sini ada tabungan ya, giro, pembiayaan di sini. Nah, disebutnya bukan kredit ya, tapi disebutnya pembiayaan ya. Disebutnya pembiayaan ya. Di situ tadi ada pendanaan tadi ya, ada pola titipan yang wadiah tadi ya, bisa giro tabungan. Nah, untuk pinjaman tadi bisa qard ya. Kemudian yang apa namanya? Pola sewa dan sebagainya. Untuk pembiayaannya ada mudharabah musyarakah tadi ya. Ada yang jual beli, ada murabahah, salam, istisna ya. Salam itu apa Pak? Istisna itu apa Pak? Gitu ya. Coba saya ke Susi. Assalamualaikum Susi. Assalamualaikum Susi. Waalaikumsalam Pak. Oke. Kameranya mana Susi? Sudah izin nggak? Saya sambil kerja nih Pak, enggak apakah? Ada izin nggak tadi? Udah ada izin? On kamera? Belum. Kenapa nggak izin? Bentar Pak ya. Oke, saya lanjut aja ya. Berarti kamu nggak... Oke, saya yang lain aja. Oke, teman-teman sudah dijelaskan ya tadi ya. Kalau yang memang ada halangan semacam, silakan bisa. Kan kita sudah kasih mekanismenya ya. Jadi teman-teman diharapkan sesuai mekanisme aja ya. Jadi saya ngajarnya nggak pakai marah-marah gitu ya. Oke, baik. Saya ke Nurbaiti. Assalamualaikum Nurbaiti. Waalaikumsalam Pak. Oke, ya saya jadi lupa mau nanya apa tadi ya. Oke, udah. Nanti aja Nurbaiti, saya jadi lupa jadi. Oke, saya lanjut aja dulu. Oke, ini jasanya ya. Sebagainya tadi gambarannya. Oke, saya lanjut aja. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat wadiah dulu ya, yang paling sering ya, wadiah. Nah, jadi wadiah. Jadi di sini akad titipan ya, wadiah itu akad titipan ya. Akad titipan di mana namanya kita nitip ya, nitip barang bisa diambil sewaktu-waktu kan. Nah, jadi bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, jadi situ dalam artian di sini ada dua jenis wadiah kalau di bank ya. Kalau misalnya bank ada namanya pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari badan titipan. Contohnya safe deposit box. Safe deposit box itu maksudnya apa, Pak? Safe deposit box itu maksudnya misalnya Nurbaiti nih. Nurbaiti punya emas 1 kilo nih, misal ya. Punya nggak Nurbaiti emas 1 kilo? Punya? Enggak Pak. Amin, insya Allah. One day nanti punya ya.
Amin ya. Amin. Oke. Misalnya Nurbaiti ini punya emas 1 kilogram dan nggak yakin nih kalau di rumah nih, karena ngeri nih kalau di rumah ada pencuri dan sebagainya. Ya, jadi Nurbaiti pergi ke bank nih, bank syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia. Oke, ketika datang ke CS-nya, Mbak, saya mau nitip ke safe deposit box untuk emas saya. Oh, bisa. Nah, emas itu kan emas yang dititipkan Nurbaiti masuknya itu dalam kategori jenis wadiah amanah, ya. Pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Nggak mungkin emasnya nanti dijual sama bank, kemudian dialih tangankan, nggak mungkin ya. Jadi tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh karena itu sudah bentuknya wadiah amanah, jadi tidak diperkenankan kalau bentuknya safe deposit box. Tapi yang kedua, untuk yang wadiah yadamana, ya, pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari bayar yang dititipkan, misalnya giro dan tabungan. Misalnya ketika misalnya Lia nabung nih, ada uang 500 miliar, misalnya amin ya, 500 miliar dari hasil usaha, misalnya punya kebun atau jual kebun, ya, dia jual kebun di kampung dapat 500 miliar. Nah, dititipkan ke bank, ya. Bisa, kalau misalnya bentuknya wadiah amanah, itu bank bisa mengambil manfaat. Manfaatnya maksudnya gimana, Pak? Bisa disalurkan dari uang yang tadi Lia tabung, bisa dilangsung pada masyarakat, ya, ketika ketika uang itu ada di tabungan kan bisa mengendap di bank, maka itu disalurkan kepada pihak kedua dalam artian dari pembiayaannya. Jadi itu disebut wadiah amanah, bisa titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Tapi kalau beda tadi yang wadiah amanah ketika safe deposit box-nya tidak boleh diubah. Itu ya gambarannya. Oke. Nah, gini ya. Jadi bank itu banyak ya sebenarnya ya. Ya, bank ini bank syariahnya kalau kita lihat dari skema ini, ya, kalau kita lihat dari skema ini safe deposit bank syariah, ya. Di sini kita lihat bisa dari pemilik dana sendiri atau masyarakat, ya. Wadiah, jadi bisa nabung di sini. Kemudian ada sohibul mal, kalau misal bentuknya ada giro wadiah dan tabung wadiah tadi ya, tidak mendapatkan keuntungan dan dia bisa tarik juga sewaktu-waktu, dia tidak kena biaya, tapi juga dia tidak mendapatkan bagi hasil. Ada yang dari sohibul mal, ya tadi ya, dia bisa tabungan mudharabah, ketika dia nabung dia dapat bagi hasil, gitu ya. Kemudian tapi juga ada casnya, gitu ya, biayanya. Kemudian deposito mudharabah, itu juga ya, ada biaya administrasinya, tapi juga dia ada bagi hasilnya. Nah, Bank Indonesia biasanya juga menyimpan giro wajib minimum, ya, ada bank syariah juga wajib mempunyai giro wajib minimum di Bank Indonesia, ada sertifikat wadiah Bank Indonesia, ya. Kemudian ada bank-bank lain, ya, bank-bank lain ini juga bisa masukin uangnya atau misalnya ada kelebihan dana dia masukin ke bank syariah, gitu ya. Jadi deposito tabung mudharabah. Nah, juga nanti dia ada namanya kalau antar bank sertifikat investasi mudharabah antar bank. Jadi setiap bank itu biasanya kalau ada bank yang kelebihan dana, dia juga bisa menitipkan dananya ke bank syariah. Gitu ya. Sebaliknya juga bank syariah juga bisa menitipkan kepada bank syariah lain. Gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Ini aplikasi mudharabah wadiah. Ini gambarannya. Kalau yang wadiah tadi ini tidak ada biaya besar sama sekali. Oke, saya ke Imam Jakasi. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sehat, Mam? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke. Kameranya mana, Mam? Maaf, Pak, Imam nggak bisa on cam. Imam bisa sih on cam, cuman suara Bapak bakalan jadi putus-putus. Oke, kamu Soalnya udah Imam izin, Mam? tidak lagi di Pontianak. Imam baru izin tadi pas lagi kuliah. Soalnya Imam kira di sini jaringannya aman-aman aja. Oke, kamu di Ternyata mana, pas Mam? kuliah malah. Oh, Imam lagi di Surabaya, Pak. Ngapain di Surabaya, Mam? Liburan Kakek nggak? sakit. Oh, Enggak. sakit. Oke, tapi Enggak udah, lagi kamu udah sakit. izin berarti kan ya? Izin pas lagi kuliah. Oke, Pak, udah ya. tadi. Oke, Mam. Yang kamu punya tabungan di bank syariah nggak, Mam? Imam. Imam belum punya, Pak. Oke, yang kamu punya tabungan di mana? BCA sama BNI. Banyak itu saldonya? Enggak lah. Ada lah ya? Belum, Cukup lah ya? belum banyak. Cukup lah. Cukup lah. Oke, Mam, nanti bolehlah buka, Mam, di bank syariah, Mam, supaya kita sebagai ekonomi syariah, kita juga ikut mengembangkan ekonomi syariah ya. Masa kita Niatnya karena pulang ekonomi dari Islam. sini.
Kenapa? Pulang dari sini niatnya mau langsung buka, Pak. Gitu ya, walaupun kita sebagai minimal lah ya, walaupun nggak banyak ya, 100-200 ribu misal kalau ada ya, kita buka, kita sebagai mahasiswa ekonomi Islam, masa kita nggak buka di bank syariah, atau masa kita nggak menerapkan bank syariah, ya gitu ya. Nah, jadi Siap, seperti itu Pak. ya. Oke, baik. Oke, baik, makasih Mam. Buka cepat Iya, sembuh Pak. ya kakeknya ya. Sama-sama. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali, saya banyak nemu ya, ketika di grup-grup, ada grup dulu alumni apa gitu ya. Ketika memang kita fokus ke concern ke syariah, misalnya grup di forum mahasiswa Islam dulu ya. Ketika ada forum itu, ketika itu ada disebar nih, ada pondok pesantren misalnya ya, ingin menggalang dana. Tetapi rekening yang sebagai penggalang dana itu rekening bank konvensional. Terus ada teman nih, salah satu teman nih, komen di grup itu kan, oh kok ini penggalangan dana untuk pesantren kok pakainya bank konvensional sih, kenapa nggak bank syariah gitu ya. Nah, halnya memang kayaknya kecil ya teman-teman ya. Tapi kalau kita nggak mulai ya, kalau kita mulai, apalagi kita sebagai mengaku karena ekonomi Islam, karena prodi ekonomi Islam gitu ya. Kalau misalnya nggak dimulai itu agak berat ya. Jadi teman-teman, minimal kita sudah mulai ya, kita sudah mulai walaupun kita nggak banyak. Oh ternyata orang nanya, kamu emang ada, kamu ekonomi syariah tapi kan ada tabungan di bank syariah gitu ya. Agak malu juga kalau kita nggak punya gitu, walaupun kita nggak banyak. Minimal kita tahu sistemnya, kita tahu, kita juga ikut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah kita masuk ke mudharabah nih. Nah mudharabah. Nah tadi saya bilang mudharabah itu ada 2 macam ya, ada 2 macam, ada mudharabah mutalaqah sama muqayyadah ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini yang kita akan bahas dulu mudharabah. Nah, mudharabah itu berbeda dengan musyarakah ya, teman-teman ya. Kalau mudharabah itu ya ada 2 pihak ya, akad usaha 2 pihak. 2 pihak ya, 2 pihak biasanya. Yang satunya memberikan modal yang namanya sohibul mal, sedangkan lainnya memberikan keahlian atau mudharib pengelola ya. Jadi ada 2 aja, ada sohibul mal, ada yang mudharib. Jadi ada yang selaku penyandang dana, ada yang selaku pemodal, pengelola gitu ya, 2 aja. Nah, modal 100% itu berasal dari sohibul mal. Itu mudharabah. 100%-nya dari sohibul mal. Kemudian nisbah keuntungannya disepakati ya antara kedua pihak di awal biasanya. Revenue atau profit sharing bagi hasilnya sudah ditentukan di awal. Nah, kalau misalnya ada keuntungan nanti, ketika ada keuntungan, maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati, misalnya 60-40 atau 70-20, 70-30 atau 20-80 dan sebagainya. Nah, ketika ada rugi, nah ini agak ini ya, ketika ada rugi, ya, seluruhnya itu ditanggung oleh penyandang dananya atau sohibul malnya. Kok gitu, Pak? Ya, selama kerugian itu ya bukan sebab kelalaian dari pengelolanya atau mudharibnya. Kita misalnya sudah dijalankan dengan baik, sudah dengan sistem yang baik, sudah pengelolaan yang baik, sudah benar-benar, tapi ternyata masih ada rugi. Nah, maka itu kerugian itu tidak ditanggung oleh mudharib, tapi ditanggung seluruhnya oleh sohibul mal. Kalau misalnya dijalankan dengan baik. Kemudian, nah kalau misalnya nanti ketika sudah berjalan, ya modal dapat dikembalikan kepada pemilik dana atau sohibul mal tadi bisa secara berangsur-angsur oleh mudharibnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa juga dibayar atau dikembalikan secara berangsur. Kalau misalnya di bank syariah kan sistemnya angsuran juga ya, pembiayaan tapi bentuknya juga bisa angsuran. Jadi tidak sekaligus gitu ya. Oke, nah itu gambarannya. Itu kalau misalnya teman-teman ditanya akad mudharabah itu seperti apa sih? Yang pasti mudharabah itu 2 pihak, ada yang namanya sohibul mal, ada yang namanya mudharib. Ada yang penyandang dana, ada yang namanya pengelola. Penyandang dana 100%-nya dari dari sohibul malnya. Ya, dananya 100% dari sohibul malnya. Kemudian ketika ada untung dibagi sesuai nisbah, ketika agak rugi itu akan ditanggung oleh sohibul malnya selama mudharibnya menjalankan usahanya dengan tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya aja. Jadi teman-teman ketika ditanya apa sih mudharabah gitu ya. Oh, akadnya seperti ini gambarannya. Jadi tahu ya. Nah, ada 2 macam nih jenisnya mudharabah. Ada namanya mudharabah mutalaqah, ya ada namanya mudharabah muqayyadah. Ini kalau misalnya memang kayaknya simple ya, tapi ada bedanya nih teman-teman ya. Nah, kalau yang pertama mudharabah mutalaqah itu mudharib itu diberikan kebebasan pengelolanya. Mudharib itu pengelola ya, pengelola usaha diberi kebebasan dalam mengelola dana sohibul malnya ya sepanjang
usaha itu tidak menentang atau tidak bertentangan dengan syariah Islam gitu ya. Jadi mudoribnya pengelola dana ini bebas ya, mengelolanya dalam bentuk apa ya, kemudian diusahakan di usaha apa dan sebagainya itu bebas ya penyandang dananya, pengelolanya. Tapi kalau mudharabah muqayyadah itu berbeda ya, mudharib atau pengelolanya wajib mengelola dananya itu sesuai keinginan dari yang pemilik dana atau sahibul malnya. Misalnya pada proyek tertentu atau nasabah tertentu ya. Nah, kalau misalnya di luar perbankan ya itu nanti bisa di proyek-proyek tertentu gitu ya. Nah, kalau misalnya di perbankan biasanya istilah channeling ya. Ada penyandang dananya, dia menyalurkan ke bank, dia menabung ke bank atau ke bank, nanti bisa disalurkan kepada pihak lain, pihak ketiga dalam bentuk channelingnya ya di situ ya. Nah, nanti channeling ini misalnya gini ya, kalau di lembaga keuangan seperti bank itu ada namanya bank, kemudian nanti ada namanya koperasi syariah ya. Nah, kemudian nanti koperasi syariah itu kan punya nasabah ya, punya anggota. Nanti bank itu menyalurkan dana kepada kepada koperasi tadi, nanti koperasi menyalurkan kepada anggotanya, mekanisme seperti itu. Nah, baik teman-teman, ini saya pakai yang Zoom yang 40 menit. Kalau misalnya terputus nanti teman-teman silakan join lagi sebentar gitu ya. Kita lanjutkan lagi sebentar. Kalau misalnya terputus teman-teman bisa join lagi ke link yang tadi, linknya sama gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, ada mudharabah mutalaqah, ada mudharabah muqayyadah. Jadi ada dua. Jadi tadi mudharabah itu seperti ini gambarannya ya. Ada dua tadi, ada sahibul mal, ada mudharib. Kemudian ada dua jenis mudharabah mutalaqah, ada mudharabah muqayyadah. Kemudian di sini gambarannya ya, gambaran aplikasi mudharabahnya dan wadiah. Nah, jadi ada jenis wadiah, ada wadiah amanah, ada wadiah yamanah. Kemudian tadi kita bahas gambaran akad-akadnya ya, ada 3